Saya Hasim Arfa melaporkan dari Medina. لبيك لا شريك لك لبيك إن Kementerian Haji dan Umrah membongkar sejumlah praktik pembayaran dam tidak resmi atau ilegal dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Praktik ini dilakukan oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah, pembimbing ibadah hingga petugas kloter. Juru bicara Kemenhaj Iksan Marsya mengatakan, pembayaran dam jemaah haji yang resmi mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi, yaitu melalui lembaga adahi. Dalam praktik pembayaran ilegal ini, dam justru dibayarkan melalui mukimin atau pihak perantara. Akibatnya sejumlah oknum diduga memperoleh keuntungan pribadi dari selisih dana yang dibayarkan jemaah dengan total nilai mencapai ratusan juta rupiah. Sebagian dari kasus ini, dana yang telah dibayarkan kepada mukimin dapat ditarik, kemudian dibayarkan secara resmi ke adahi. Temuan kasus praktik pembayaran dam secara ilegal melalui mukimin dimulai dari periode 17 Mei hingga 8 Juni 2026. Kasus dengan nilai terbesar ditemukan pada kelompok bimbingan haji inisial MB di Kloter Balikpapan 11 yang memiliki 245 jamaah. Sebanyak 123 jamaah diarahkan membayar dam melalui mukimin dengan total dana sekitar 246 juta rupiah. Pertama, bahwa KBIHU ini adalah sebenarnya mitra strategis ya bagi Kementerian Haji dan Umroh ini. Namun demikian, bahwa dalam proses pengembangan kasus-kasus ini nanti kita lihat apakah kemudian pendekatan mediatif itu cukup ya. Jadi ada dua pendekatan yang kita lakukan. Pertama, mediasi kita lakukan kepada mereka. Yang kedua nanti adalah pendekatan represif. Jadi kalau tadi misalnya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman pembinaan kepada KBIHU itu, lalu kemudian KBIHU itu sadar akan pelanggaran-pelanggaran penyimpangan yang dilakukan, lalu kemudian mereka mengembalikan proses itu kepada yang semestinya sesuai dengan surat edaran kita tahun 2006 ya nomor 30. Maka terhadap KBIHU itu kita terus lakukan pembinaan secara sistematis dan masif ya. Namun demikian kepada KBIHU yang sudah dilakukan tindakan mediatif namun demikian menolak ya dan sudah menyatakan siap menanggung resiko, maka kemungkinan akan kita lakukan tindakan represif kerjasama dengan kepolisian, karena kita sudah punya SKB ya dengan kepolisian terkait dengan hal-hal pelanggaran terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh ini. Jadi demikian dari pengendalian. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Irjen, untuk yang ke dalam, ke internal itu akan Pak Irjen tegakkan ya, tangani, dan yang terkait dengan pihak-pihak eksternal maupun pihak-pihak lain yang terkait, maka dari pihak pengendalian yang akan menyelesaikan dan merekomendasikan kepada teman-teman aparat penegak hukum untuk dilakukan penindakan secara terukur ya. Demikian, terima kasih. Pada tanggal Ahad 17 Mei 2026, tepatnya di Hotel 221 dan Hotel 222, terdapat KBIHU inisial UH yang berasal dari Malang, Jawa Timur melakukan pelanggaran dalam bentuk pembayaran dam kepada mukimin sebanyak 117 jemaah. Setelah dilakukan pembinaan, uang tersebut bisa ditarik kembali dari mukimin dan dibayarkan oleh KBIHU kepada Adohi. Selanjutnya pada Senin 18 Mei 2026 di Hotel 121 terdapat KBIHU AH dari Kota Tegal yang dipimpin oleh HHH telah membayarkan dam sebanyak 17 jemaah kepada mukimin. Namun setelah dilakukan pembinaan, uang tersebut bisa ditarik kembali dari mukimin dan dibayarkan oleh KBIHU kepada Adohi. Dan pada Selasa 19 Mei 2026 di Hotel 502 terdapat KBIHU inisial NUP asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah membayarkan dam sebanyak 40 jemaah, yakni dari SOC 50 kepada mukimin. Namun setelah dilakukan pembinaan, uang tersebut bisa ditarik dari mukimin dan dibayarkan oleh KBIHU kepada Adohi.
Dan pada Sabtu 23 Mei 2026 di Hotel 523, teman-teman, terdapat 3 KBIHU, yakni dengan inisial AU, HW, dan WD asal Nusa Tenggara Barat yang melakukan pelanggaran pembayaran dam, di mana KBIHU AU di bawah pimpinan TGI sebanyak 90 jemaah, KBIHU HW di bawah pimpinan HM sebanyak 19 jemaah, dan KBIHU WD di bawah pimpinan TGIH sebanyak 39 jemaah. Dan ketiga KBIHU tersebut membayarkan dam kepada mukimin. Setelah dilakukan pembinaan, KBIHU HW dan KBIHU WD dapat ditarik kembali uangnya dari mukimin dan dibayarkan kepada Adohi. Sedangkan KBIHU AU tidak mau mengembalikan dan siap menerima risiko. Selanjutnya pada Ahad 7 Juni 2026 terdapat KBIHU MB, pimpinan saudara M di kloter BPN 11. KBIHU MB ini memiliki 245 jemaah dan sebanyak 122 jemaah pembayaran damnya telah dibayarkan ke Adohi, sedangkan 123 jemaah dibayarkan melalui mukimin sejumlah 246 juta rupiah, di mana 2 juta dikali 123 jemaah, sehingga saudara M mendapatkan keuntungan sekitar 1.500.000 per jemaah dikali 123 dengan total 184.500.000 setelah dilakukan pembinaan, saudara M bersedia mengembalikan keuntungan kepada jamaah. Dan pada Ahad 7 Juni 2026 terdapat temuan pelanggaran dilakukan oleh terduga AB yang merupakan bimbat kloter BPN 10 terhadap jemaah KBIHU ARF asal Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Sebanyak 98 jemaah dibayarkan kepada mukimin dengan keuntungan sebesar 98 juta rupiah. Setelah dilakukan pembinaan, yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang yang diterimanya kepada jemaah. Dan pada Senin 8 Juni 2026 terdapat KBIHU AF di kloter KJT 12 Purwakarta, Jawa Barat yang dipimpin oleh saudara NF terkait dengan pembayaran dam bekerjasama dengan mukimin atas nama ADN dan mendapatkan keuntungan sebesar 103 juta rupiah 544 ribu. 103 juta 584.000 rupiah. Dan pada Senin 8 Juni 2026 terdapat KBIHU AR di kloter KJT 12 Purwakarta yang dipimpin oleh saudara inisial N sekaligus bimbat kloter terkait dengan pembayaran dam bekerjasama dengan mukimin atas nama ADN dan mendapatkan keuntungan sebesar 87.360.000 rupiah. Dan pada Senin di tempat yang sama 8 Juni 2026 terdapat temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Kloter KJT 12 Purwakarta atas nama AN, sekaligus bertugas sebagai ASN Kemenak Kabupaten Purwakarta terkait pembayaran dam dan mendapatkan keuntungan sebesar 3.744.000. Itu terkait dam, teman-teman, dan berikutnya berkaitan dengan pelanggaran dalam konteks badal dan juga ada kurban di dalamnya. Pada Selasa 2 Juni 2026 di Hotel 502 terdapat pengaduan langsung jemaah dari Kabupaten Merauke, kloter UPG 29 kepada Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia. Mukimin bernama Muhtan menggelapkan uang badal dan kurban sebanyak 306,8 juta rupiah. Atas hal tersebut dilakukan pendalaman dan kerjasama dengan Divhubinter Polri, Konjen RI Jeddah, dan atas kepolisian, serta otoritas Arab Saudi berhasil menangkap dan menahan saudara Muhtar. Dan pada Kamis 4 Juni 2026, dengan terduga bernama MH, seorang bimbat kloter UPG 209 dan juga ASN Kemenak Kabupaten Timika yang bekerjasama dengan mukimin, diduga menggelapkan uang badal haji dan kurban jemaah haji asal Papua. Setelah dilakukan pembinaan, yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang yang diterimanya kepada jemaah sejumlah 25.500 rial atau sekitar 122 juta rupiah. Dan pada Ahad 7 Juni 2026 terdapat KBIHU MB di kloter BPN 11 yang dipimpin oleh saudara M terkait pembayaran kurban 75 juta dan badal haji dengan total nilai 2,5 juta dikali 25 orang dengan total secara keseluruhan untuk badal haji 62,5 juta sehingga totalnya sebanyak 137,5 juta. Dan setelah dilakukan pembinaan, yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang yang diterimanya kepada jamaah karena indikasi di sini ada badal dan kurban fiktif. Dan masih di Ahad 7 Juni 2026 terdapat temuan pelanggaran dilakukan oleh terduga AB yang merupakan bimbat kloter BPN 10
terhadap 6 orang jemaah asal Sulteng yang diduga tidak melaksanakan badal haji dan mendapat keuntungan tidak sah sebesar 15 juta rupiah. Setelah dilakukan pembinaan, yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang yang diterimanya kepada jemaah. Dan pada Senin 8 Juni 2026, terdapat KBIHU AF Kabupaten Purwakarta di Kloter KJT 12 yang dipimpin oleh Saudara NF terkait dengan pembayaran badal haji sebanyak 140 orang dengan biaya per orang sebesar 10 juta rupiah. Total keuntungan sebesar 1,4 miliar karena ada indikasi badal haji fiktif. Dan berikutnya itu tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.